sangat istimewa. Di tengah-tengah kita ada Pak Wayan dengan Pak Bowo ya, yang hadir, yang kemarin sudah datang tapi tidak ketemu. Tapi saya ingin mendengar kesaksian Pak Bowo. Pak Bowo bisa maju ke depan. Saya bersyukur ya mendengar kesaksian beliau ini karena beliau pendengar setia rupanya. Dari Making Life Better, Pak Bowo ceritakan sedikit, ini mic-nya ya. Ceritakan sedikit bagaimana Bapak bisa menjadi pendengar Making Life Better nih Pak. Salam. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Sungguh suatu kebahagiaan kalau pagi hari ini saya boleh menjanjikan cinta kasih Tuhan. Teman-teman perkenalkan, nama saya Rafael Wibowo, saya sering dipanggil Pak Bowo. Saya tinggal kos di Tegal Jaya, Dalung. Saya punya seorang istri dan 3 orang anak. Kami adalah keluarga diberkati. Sebelumnya saya punya usaha jualan sembako. Sampai pada tahun 2012, saya mengalami gangguan di penglihatan saya. Mata saya mulai buram, mulai kabur. Saya mencoba berobat ke beberapa rumah sakit. Saya pernah ke Dr. Sarjito, Yogyakarta. Saya pernah ke Dr. Muwardi, Solo. Saya pernah ke rumah sakit Undaan yang besar di Surabaya. Bahkan beberapa rumah sakit dan dokter di Bali semua saya coba. Tetapi itu pun belum membuahkan hasil. Dengan bunga dia sedikit, rumah saya miliki satu-satunya pun harus saya jual. Akhirnya saya habis tidak punya apa-apa. Dan dokter vonis saya bakalan buta total. Saat itu saya merasa hidup saya hancur, hidup saya porak-poranda. Bagaimana tidak, yang tadi saya bisa melihat, saya tidak akan bisa melihat lagi, saya tidak akan bisa bekerja lagi. Sampai tahun 2012, saya mengalami kebutaan total sampai hari ini. Yang saat itu saya berpikir istri saya bisa menemani saya. Tapi istri saya cintai justru meninggalkan saya. Saya terpuruk, saya mengalami kesakit-hatian. Saya punya 3 orang anak, waktu itu masih SMP kelas 2, SMP kelas 1, perempuan-perempuan dan laki-laki SD kelas 3. Bahkan ketika istri pergi, semua tinggal barang di kos apa yang ada yang ada dibawa. Mau motor, mesin cuci, televisi, semuanya. Sampai kecil kipas angin pun dibawa. Bahkan kasur buat tidur anak-anak pun harus dibawa. Kami pernah mengalami anak-anak tidur di tikar, saya tidur di kardus. Saya tambah terpuruk, saya marah, saya kecewa. Tapi saya tidak pernah kecewa dengan Tuhan. Tapi saya mengucap syukur, saya punya Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan saya. Dengan kepak sayapnya Tuhan memiliki hati saya, membalut luka hati saya. Dengan segala keterbatasan, kekurangan, hidup baru saya jalani dengan anak-anak. Kami mulai mencoba berjualan kue-kue kecil, berjualan nasi bungkus. Saya melihat pemeliharaan Tuhan begitu sempurna dalam hidup kami, kehidupan kami. Kami pernah mengalami tidak besar bergantung sama siapapun. Saya tidak punya saudara di sini. Saya merasa tidak punya tetangga. Saya tidak punya apa-apa lagi. Tapi satu hal, saya punya Tuhan Yesus. Suatu hari saya tinggal punya uang 20.000 dan gak punya beras, gak punya apa lagi. Anak saya katakan, malam, Papa boleh gak minta uang 10.000 untuk iuran numpang motor temennya ke gereja. Saya katakan, bahwa anak, kembalikan Papa 10.000 karena kita udah gak punya apa-apa lagi untuk beli beras. Malamnya pulang dari gereja, apa terjadi saudara? Anak saya katakan, Papa uangnya habis untuk iuran di gereja. Saya cuma bisa mengelus dada saya dan menangis. Saya katakan, besok kita mau makan apa? Kita udah gak punya apa-apa lagi. Beras gak punya. Anak saya katakan, Papa, ayo minta Tuhan Yesus, malam ini kita minta beras 1 kilo saja, bila kita tetap bisa makan besok. Waktu itu yang pikiran saya goyah. Saya katakan, Papa percaya Tuhan dengar doa kita. Tetapi kalau minta beras harus logika punya uang. Kalau beli beras harus punya uang. Anak saya tegur saya, Papa itu bukan iman, Papa gak percaya. Saya nangis saudara. Akhirnya malam itu kami berdoa mengucap syukur. Di tengah-tengah kekurangan kami, yang anak-anak walaupun tidur di tikar, saya tidur di kardus. Kami tetap mengucap syukur. Karena Tuhan bilang mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itu hati kehendak Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di tengah ucapan syukur, dari mulut anak saya SMP kelas 2, dia berdoa dengan kata-kata polos. Tuhan Yesus, kalau Tuhan berkenan, kami minta beras 1 kilo saja Tuhan. Kami percaya Tuhan dengar doa kami. Kami percaya Tuhan kabulkan doa kami. Akhirnya kami beristirahat. Malam hari itu kami beristirahat dengan tenang. Pagi-pagi kami
Bangun tetap kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami masih dikasih nafas, bisa hidup. Jam 7 pagi, anak saya laki-laki kelas 3 SD udah katakan, "Papa, aku lapar." Kembali saya nangis, saudara. Saya katakan, "Sabar ya nak, Tuhan masih datang." Pukul 7.30, tiba-tiba ada mobil berhenti di depan kamar kos saya. Ada 2 orang laki-laki dan perempuan ketuk kamar saya. Dia katakan, "Kami tidak kenal Pak Bowo tidak kenal kami. Kami digerakkan Tuhan ke sini untuk membawakan beras Pak Bowo." Malam hari itu anak saya minta beras sama Tuhan 1 kilo. Tapi luar biasanya Tuhan kirim kami beras 50 kilo. Keesokan harinya lagi ada 2 orang laki-laki. Dia katakan kembali, "Pak Bowo tidak kenal kami tidak kenal Pak Bowo. Kami digerakkan Roh Kudus membawakan kami beras buat Pak Bowo. Kami dibawa berkali 50 kilo lagi." Dahsyatnya Tuhan yang kami sembah. Anak saya dengan kata polos dari anak murid SMP. Dia minta beras 1 kilo, Tuhan kirim kami 1 kuintal. Sampai saat ini kami dipelihara Tuhan. Bukan cuma di situ, di pendidikan anak-anak pun Tuhan nyatakan. Waktu itu, jangankan untuk membeli buku, untuk bayar sekolah kesulitan. Jangan membeli buku ya saudara. Fotokopi saja kami nggak mampu. Setiap anak saya minta, "Papa boleh nggak minta uang 2.000, 3.000 buat fotokopi?" Saya bisa nangis. Saya katakan, "Sabar ya nak, besok buat jualan masih kurang, buat makan masih kurang." Tapi saya mengucap syukur punya anak yang punya iman. Dia katakan, "Nggak apa-apa, nggak bisa beli buku, bisa fotokopi. Aku punya tangan dikasih Tuhan." Jadi setiap kali dia mau ujian, mau ulangan, dia pinjam temennya, dia tulis disalin di buku, dia tulis lagi disalin di buku. Suatu kali di akhir semester dia katakan, "Papa doakan aku pengen 10 besar di dalam kelas dari 40 siswa." Saya katakan tetap berharap sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, tetap belajar yang rajin, tetap bekerja bantu papa jualan kue-kue kecil. Akhirnya anak saya terus belajar, berdoa dan bantu saya bekerja. Pikiran saya masih berpikir gini, mana mungkin kamu bisa 10 besar di kelas dari 40 siswa. Teman-teman orang kaya semua, belajar di bimbingan belajar terkenal semua. Sedangkan kamu jangan membeli buku, fotokopi aja gak mampu. Tapi apa yang terjadi saudara, di akhir kenaikan kelas, anak saya dipanggil oleh kepala sekolah. Waktu itu sekolah di Tegaljaya, suster yang manggil, dikatakan, "Maaf, bapak saya nggak bisa datang, bapak saya buta, mama nggak tahu pergi kemana." Akhirnya anak ini ngambil rapot sendiri, dikenakan kelas, pulang dari sekolah. Di depan kamar kos dia teriak-teriak, "Tuh, Papa Tuhan luar biasa, Papa Tuhan luar biasa," gitu, sambil nangis. Dia peluk saya. "Kenapa? Papa Tuhan kabulkan doaku. Kamu dapat 10 besar di kelas." "Enggak, malah lebih dari itu." "Kamu dapat 5 besar." "Enggak, Pak. Pikiran saya tidak mungkin kamu dapat 3 besar dalam kelas dari 40 siswa. Teman-teman orang kaya bimbingan belajar semua. Dengan kamu fotokopi aja nggak mampu." Tapi apa terjadi saudara? Anak saya ini keluarkan cari kertas, dia bilang, "Papa, aku dapat juara umum dari 350 siswa." Itu dahsyat Tuhan. Saya langsung loncat. Tuhan Yesus begitu dahsyat. Saya mengucap syukur Tuhan pelihara kami sampai saat ini. Anak saya yang tadinya tidak bisa sekolah kesulitan, tidak bisa membeli buku, tidak bisa fotokopi. Saat ini yang besar sudah kuliah semester 8 skripsi. Semua karena kemurahan Tuhan. Yang kedua, sekarang sudah kuliah semester 6. Semua juga karena kemurahan Tuhan dapat beasiswa prestasi. Yang nomor 3, yang laki-laki SMA kelas 2. Tetapi ada berkat yang lebih besar yang buat terima dari saya. Tuhan ubahkan hidup saya. Saya bisa mengampuni istri. Ketika istri meninggalkan saya, mohon maaf, dia pergi dengan orang lain. Di hadapan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Tuhan dalam hati saya katakan, ampuni dia, ampuni dia. 8 bulan dia menghilang. Tiba-tiba dia SMS anak saya. Waktu itu belum punya HP untuk WA. Dia cuma SMS, "Ini mama." Anak saya katakan, "Mama siapa?" "Ini mamamu." Dia waktu itu masih tinggal di satu kota dengan kami. Akhirnya dia katakan, "Kamu punya enggak nasi atau mie atau sayur? Mama belum makan dari pagi. Mama enggak punya uang." Pikiran manusia saya berkata, dulu kamu enggak peduli aku makan atau enggak. Dulu kamu enggak peduli anak-anakmu makan atau tidak. Tapi ketika saya datang kepada Tuhan, Tuhan katakan, ampuni dia, kasih dia. Terus ampuni dia, kasih dia. Saya enggak berpikir panjang, saya katakan sama anak saya, bungkuskan 2 nasi. Apa kita punya sayur bening? Saya katakan, dengan keterbatasan saya, Tuhan mampukan saya untuk goreng telur. Sampai saat ini saya bisa masak.
Saya goreng telur sedangkan nangis saudara, saya nggak bisa nahan air mata. Air mata betul-betul membanjir. Tuhan, saya nggak bisa ngasih makan orang yang sudah nyakiti saya. Udah ninggalkan saya Tuhan. Saya nggak bisa Tuhan. Tapi saya mau taat sama Tuhan. Hari pertama, hari kedua dia minta makan lagi. Masih saudara saya goreng telur. Saya nggak bisa nahan air mata saya. Saya mau saya banjir, Tuhan saya nggak bisa Tuhan lakukan ini. Harus masih makan orang yang sudah membenci saya Tuhan. Tapi Tuhan katakan dalam hati saya, lakukan dengan kasih bukan dengan cinta manusia. Keesokan harinya, hari ketiga dia masih minta makan lagi. Anak saya bahkan tarik tangan saya, sudah Pak, jangan Pak. Kalau Papa sakit, enggak, Papa mau taat sama Tuhan. Hari ketiga, saya ngelungin telur, tapi saya enggak nangis. Air mata saya menetes, saya di dalam mulut saya bergumam, dalam nama Yesus ada kemenangan. Saya bisa mengalahkan diri saya sendiri. Dari kecil, saya lahir di keluarga Kristiani. Saya tahu itu menyangkal diri, saya paham pelajaran tentang mau menyangkal diri. Tapi saat itu, Tuhan mampukan saya, bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Saya harus menyangkal diri saya. Apa yang tidak enak, apa yang sakit saya lakukan, harus saya lakukan untuk taat kepada Tuhan. Setelah saat itu, dia pergi lagi, menghilang lagi. 6 bulan kemudian, tiba-tiba, mohon maaf, waktu itu anak saya sudah dikasih orang HP Android, mamanya bikin status, dia pisah dengan suami sirihnya ini, dan di statusnya mohon maaf dia mau mengakhiri hidupnya. Pikiran manusia saya, dulu gak peduli kamu aku mati atau tidak, kamu gak peduli anak-anakmu mati atau tidak. Tapi ketika saya dengan mata Tuhan sama anak-anak, ampuni kasih dia, ampuni kasih dia. Tuhan suruh saya ngambil. Saya berpikir panjang, saya katakan anak-anak saya, pinjam motor tetangga. Kakaknya waktu itu kurang lebih SMA kelas 1, ambil mamamu. Kakaknya di depan, perempuan, adiknya yang perempuan juga di belakang, mamanya dibawa pulang taruh tengah. Sampai di rumah, kami bergandeng tangan, mamanya sudah kalau baca HP tertawa sendiri, nangis sendiri. Kami bergandeng tangan, kami menangis berempat saya dengan anak-anak saya. Kami melepas pengampunan untuk mamanya anak, saya melepas pengampunan untuk istri saya. Kami melepaskan berkat untuk mamanya anak-anak. Hari pertama kami berdoa, hari kedua saya ajak hamba Tuhan untuk berdoa. Hari ketiga mulai dipulihkan, terus saya berdoa bergandeng tangan dengan anak-anak saya. Saya ajak hamba Tuhan, hari keempat mulai pulih saudara. Hari kelima pulih, hari keenam total pulih. Hari ketujuh pergi lagi. Luar biasanya Tuhan terus mampukan saya untuk mengampuni. Dan dia menghilang. Akhirnya hampir 1 tahun kami dengar sudah mohon maaf dengan orang lain lagi. Tapi Tuhan terus mampukan saya untuk mengampuni. Tiba-tiba hampir setahun kemudian dia telepon saya untuk ketemu anak-anak saya. Saya katakan gak apa-apa, aku udah mengampunimu. Dan kamu boleh ketemu anak-anak saya. 1 hari diajak jalan-jalan, 2 hari diajak makan. Terus 1 hari, 3 hari, sampai hari ke-6 anak saya laki-laki diculik, dibawa pergi. Tetapi Tuhan terus mampukan saya. Ampuni dia, kasih dia. Terus sejak saat itu saya mengampuni. Saya betul-betul melepas pengampunan. Dan saat ini saya pun bukan mengampuni, sudah mengasihi dan sangat mengasihi dia. Meskipun dia bukan dengan saya lagi, tapi saya sangat mengasihi dia. Ketika saya mengalami kebutaan dan ditinggal istri saya seperti jatuh di bawah titik paling nadir. Saya tidak berani keluar rumah. Saya bukan cuma merasa malu, saya merasa hina. Saya terpuruk. Suatu kali ada seorang teman yang ngasih radio seperti ini. Radio seperti ini. Yang isinya firman Tuhan dan renungan dari hambanya Bapak Paulus Wiratno. Saya mulai belajar firman Tuhan dari sini. Dari sini saya belajar firman Tuhan. Dari sini saya belajar untuk bebas dari kekhawatiran dan ketakutan masa depan saya dan anak-anak saya. Dari sini saya belajar untuk memelihara iman saya sampai detik ini. Dari sini saya belajar untuk menerima keadaan saya dan tidak mencari keadaan lain. Dan saya mengalami keajaiban penyerahan. Untuk saat ini saya sangat bersyukur. Seringkali ketika saya mendengar firman Tuhan dari audio ini, saya menangis. Tuhan begitu baik buat hidup saya. Tuhan memelihara saya. Sebelumnya pernah ada semacam pertengkaran dan sebagainya sebelum istri meninggalkan Bapak? Pertengkaran ada, tetapi tidak sampai lewat malam.
Jadi kalau ditanya kenapa kamu meninggalkan, alasannya karena kamu udah buta, enggak punya duit, ngapain Betul. nikah dengan kamu misalkan gitu. Iya, betul. Terus Bapak merasa bagaimana? Waktu tahu bahwa istri tinggal dengan orang lain. Awalnya saya betul-betul kepahitan, Ya. sakit hati. Karena firman Tuhan yang sering saya terus mendengar itu yang mengubahkan saya. Kalau saya mengenal Tuhan, saya percaya saya harus melakukan apa yang Tuhan lakukan. Saya mengampuni. Ya. Jadi sekarang statusnya istri ada di mana? Sekarang ada di Denpasar. Sudah dengan laki-laki lain? Sudah Pak, dengan- status pisah atau cerai? Saya tidak pernah tanda tangan cerai, tapi dia ngurus surat cerai sendiri. Dia ngurus surat sendiri, dia tanda tangan sendiri. Mungkin seperti itu. Ya, jadi Bapak tetap statusnya enggak mau cerai dengan dia kan? Saya nggak pernah, karena firman Tuhan tidak akan dipisahkan kecuali maut. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Jadi ini mohon maaf ya. Dan tadi beberapa kali istri tiba-tiba kembali, tiba-tiba minta makan dan sebagainya. Dan Bapak begitu mudah mengampuni dia. Ya kan? Seolah-olah tidak ada kepahitan. Ini mohon maaf, kalau tiba-tiba nih istri datang lagi dan bilang, saya mau hidup lagi dengan kamu, saya mau nikah lagi dengan kamu, kira-kira gimana? Saya akan terima dengan senang hati. Pak, Karena maksudnya? saya mengasihi, bukan mencintai. Luar Karena di biasa. dalam kasih tidak ada cemburu, tidak ada menyimpan kesalahan orang lain. Luar biasa, ya. Bukan suatu saat kemarin, beberapa hari yang lalu saya tetap komunikasi, saya tetap ketemu. Oh gitu, luar biasa. Jadi Pak pernah enggak berdoa di dalam hati, Tuhan kembalikan istriku? Pernah? Saya selalu katakan seperti sama Tuhan. Tuhan, satu hal, kembalikan istriku untuk menjadi teman pelayanan dalam diriku. Pak, siapa tahu dia dengar dan nonton ini. Haleluya. Coba ngomong sama dia. Ngomong sama dia. Aku sangat mengasihimu istriku. Ya luar biasa. Ya kan? Ya. Siapa tahu dia lagi nonton. Nah ini jauh di lubuk hati Pak Bowo, dia masih mengharapkan istrinya kembali. Tidak peduli apa yang sudah dia lakukan. Ini kualitas cinta yang sejati ya seperti ini. Cinta agape, ya cinta tanpa memandang celat, cinta tanpa memandang batas, cinta yang walaupun kamu sudah mengkhianati saya, walaupun kamu sudah walaupun kamu sudah melakukan hal yang menyakitkan, aku tetap akan mencintai dia, ya kan? Jadi Ibu Bowo ya di hatinya Pak Bowo ini ibu masih ada, apapun juga yang ibu lakukan. Ini kalau ada teman-teman yang barangkali kenal dengan istrinya Pak Bowo lagi nonton, tolong kasih tahu. Atau tolong viralkan video ini bahwa Pak Bowo masih mengharapkan, ya kan? Dia mengatakan teman sepelayanan, bukan hanya sebagai istri. Bapak bilang teman sepelayanan. Apa sih kerinduan Bapak di sisa hidup Bapak ini? Bapak menyebutkan pelayanan. Jadi saya lanjutkan sedikit ya Pak. Ya silakan. Jadi ketika saya mengalami, selalu dia berhadir dan saya mulai dipulihkan, saya mendengar firman Tuhan dari audio ini, ada perubahan radikal dalam hidup saya. Dulu yang saya suka di dalam kamar merenungi nasib, saya mulai keluar, saya mulai bersaksi, saya bertemu dengan orang lumpuh, saya bersyukur dikasih buta. Tapi karena kalau saya lumpuh, saya nggak bisa berjalan untuk memuliakan nama Tuhan. Saya bersyukur buta, saya ketemu dengan orang gangguan mental. Kalau saya tidak buta, tidak lumpuh, tapi saya gangguan mental, buat apa saya tidak bisa memuliakan nama Tuhan? Saya berpikir, dulu kalau nanti saya berpikir gini, nanti kalau saya sembuh, saya mau melayani Tuhan. Tapi enggak buat saya saat ini, saya buta, mau saya cacat, saya mau melayani Tuhan. Amin. Mau saya disembuhkan, tidak disembuhkan, saya tetap menceritakan Injil. Mau saya ditolong, tidak ditolong, saya tetap memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dulu saya berpikir, kalau saya buta, mana saya bisa pergi kemana-mana. Tapi karena kemurahan Tuhan, karena pertolongan Roh Kudus, saya mulai keluar dari kamar saya, keluar dari lingkungan saya, terus bersaksi, tak menceritakan Injil. Bahkan saya keluar kota. Suatu kali Roh Kudus bawa saya berangkat sendiri, tidak sendirian ya, saya bersama Yesus. Saya berangkat sendiri ke Surabaya, ke Madura. Saya berangkat ke Malang, ke Blitar sendiri. Semua karena kemurahan Tuhan. Saya berangkat ke Semarang, ke Blora. Bahkan sebelum pandemi saya sampai di Manado. Semua karena Tuhan cukupkan, bukan karena kekuatan saya. Nanti dulu Pak bisa ke Semarang, ke Madura, ke Manado. Yang nuntun Bapak siapa? Anak saya antar ke Pulbis. Nanti di Pulbis itu, saya nih waktu yang makan itu
Tuhan pasti kirim orang ya. Atau Nah setiap kali terus Bapak turun misalkan di Madura, siapa yang tahu kalau akan jemput Bapak? nanti di sana saya ada kenalan yang jemput saya di Bungurasi. Oh gitu. Nanti saya sampai di Madura balik, saya cuma diantar sampai depan bis, saya naik lagi. Sampai ke Caruban Madiun itu saya turun sendiri, nanti ada yang jemput di pinggir jalan gitu. Saya kontak, memang suatu kali saya di Caruban itu diminta melayani orang yang mengalami seperti saya. Di luar negeri bertahun-tahun, pulang-pulang istrinya pergi. Akhirnya saya melayani sampai 4 hari tidak boleh pulang sebelum anaknya turun dari kamar, karena sudah 6 bulan tidak mau turun dari kamar dia. Akhirnya setelah saya 4 hari sana, saya kasih pandangan harus bersyukur lebih dari saya. Bilang, dia ditinggal istri, saya bilang, tapi bisa melihat masih bisa orang cantik, saya nggak bisa lihat orang cantik lagi ya bilang. Yang benar. Nggak bisa. Sama sekali. Oh ya luar biasa ini. Nah enggak, bukan hanya itu Pak, saya terus terang aja saya terharu karena yang waras-waras saja belum tentu mau pergi melayani menginjil Pak. Amin. Ya Bapak yang buta masih punya gairah menginjil, apa sih yang memotivasi Bapak melayani? Karena Tuhan sudah lebih dulu melayani saya. Tuhan lebih dulu mengasihi saya. Dan ketika saya di luar sana, saya banyak ketemu orang-orang, saya tergerak, saya terbeban. Karena Tuhan sudah lebih dulu mencukupkan buat saya. Jadi ketika saya pergi, saya nggak cari berkat, saya mau jadi berkat. Di sana pun saya senantiasa berkat, saya pun juga memberkati mereka. Ketika saya dapat berkat, saya memberkati mereka. Bulan lalu setelah pandemi, vaksin saya lengkap, saya berangkat lagi ke Malang, Blitar, dan Tulungagung. Di sana pun saya ketemu dengan orang yang sudah 8 bulan gak bisa bangun karena asam lambung. Saya berdoa, saya katakan bukan saya cuma orang buta, cuma Tuhan. Orang ini 2 hari sembuh. Kadang Amen. Saya dalam hati, Tuhan, saya kalau doa buat orang sembuh, tapi saya belum bisa melihat. Tapi ketika saya berdoa malam, Tuhan katakan, cukup karuniaku bagimu. Saya tetap mengucap syukur. Kita berdoa agar Tuhan akan memberikan kekuatan dari iman ke iman, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hamba-Mu. Terima kasih buat tuntunanmu, terima kasih buat pengalaman-pengalaman hidup yang sudah dilewati. Terima kasih buat keyakinan-keyakinan yang bertumbuh melalui kesulitan-kesulitan. Kerinduannya supaya dipulihkan. Istrinya kembalikan. Aku berdoa Bapa agar pada akhirnya Tuhan yang bekerja. Bahkan Kau akan pakai hamba-Mu di sisa hidupnya untuk melakukan pelayanan, menginjili, mendoakan orang, memberitakan kabar baik. Kemanapun hamba-Mu pergi, Engkau menyertai. Tuhan, Kau pakai setiap perkataan yang keluar dari lidahnya. Dan apapun yang dilakukan melalui tangannya, berhasil oleh karena Tuhan. Sekarang kami mendoakan semua sahabat kami yang sedang diizinkan mengalami masa-masa sulit, sedang diizinkan mengalami situasi yang pelik. Kami tahu Allah turut bekerja dalam segala perkara. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin, 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 amin.